Untung ketemu Igun. Lah mau saya begini, sumber kebaikan itu bisa datang dari siapapun. Tidak harus dari ustadz, tidak harus dari kiai, tidak harus dari pondok pesantren, betul? Makanya kenapa Abah sering bilang, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Coba Anda bayangkan, Kak Igun, mohon maaf, followernya Kak Igun berapa di Instagram? Cek ya. Aku sering komen-komenan, sering kolaborator juga sama Kak Igun ini. Coba. Enggak banyak Gus. 32,8 juta. Coba. Umate Kak Igun 32 juta. Kalau Abdi berapa Abdi? Dicek. Ya kuwi followerku kabeh kok dene. Numpang tenar be aku ya piye. Pansos sih pansos. Berapa di Abdi? 600.000. 600.000, 90%-nya hatersnya, gitu. Pembencinya itu loh. Coba Anda bayangkan, kalau ada satu postingan kebaikan dari Kak Igun, kayak kemarin saya posting, Kak Igun ngeliatin anak-anak di Uganda ngaji. Saya kolaborasi sama Kak Igun, ditonton sekian juta orang. Coba, setiap postingan kebaikan Kak Igun dilihat 32 juta orang. Saya aja cuma 2,6 juta. Artinya apa? Sumber kebaikan itu bisa datang dari siapapun, bahkan dari anak kecil sekalipun. Kalau saya mohon maaf, bahkan dari lonte sekalipun. Makanya kenapa Kak, saya itu kok suka ngaji di lokalisasi. Kalau Kak Igun hari ini bagi jilbab sama ibu-ibu 1000. Saya itu punya torekoh Gun, saya itu sering berbagi mukena di tempat-tempat lokalisasi dan klub malam. Kayak Maaf, beberapa nggak pernah ketemu. Pas saya bagi dia pas di kamar, jadi nggak kelihatan. Ayo contoh ini Kak Igun, ini saya bagi di lokalisasi Gang Tretes Pasuruan. Ini ada 600. Oh, ini kalau si Abdi kalau Tretes pasti tahu. Di Gang Tretes. Gang Sono Tretes. Lah itu saya bagi 680 mukena untuk Mbak. Nah itu. Orang bilang begini, ngapain Gus bagi-bagi seperti itu. Sampai kemarin saya kirim di Bose Bali untuk mbak-mbak LC. Berapa mbak-mbak yang butuh mukena? 200 orang Mbah, tak kirim. Di Batang juga sama. Pertanyaannya begini, apa ada manfaatnya Gus? Ternyata ada Bu. Begitu mereka nerima pembagian mukena dari Gus Miftah, mereka punya beban mental. Masa nerima mukena dari Gus Miftah saya nggak sholat? Awalnya terpaksa. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Karena kebaikan itu perlu dipaksa. Ikhlas itu juga perlu dipaksa. Jadi mungkin awalnya Kak Igun pamane berbagi sesuatu kurang ikhlas, bagi saya nggak ada masalah. Lebih baik tidak ikhlas tapi memberi daripada ikhlas tapi tidak pernah memberi. Kak Igun ditanya, Kak bagi 100.000 jilbab manja ke jamaah ikhlas apa enggak? Enggak. Itu lebih bagus daripada Abdi. Abdi kamu ikhlas? Ikhlas. Bagi berapa? Enggak. Maka kemudian apa? Niki nanti ada yang mau masuk Islam. Ada 2 orang. Bukan yang ini, yang lain lagi. Ini setiap pengajian itu dilalah Gun. Ada aja yang pengen masuk Islam. Dan saya itu enggak dong. Ketoknya si Abdi juga perlu disahadatke meneh iki cah iki. Oh, sudah Islam. Abdi itu wajahnya preman. Tatonya banyak, tapi hatinya subhanallah. Preman beneran. Bodinya Rambo. Hatinya Romeo. Body atletis, hatinya Teletubbies. Saya bacakan satu hadis nih, supaya kita tidak gampang menghakimi orang lain. Dirungokke nggih. Rungokne. Saya ngajeng masuk Islam tadi Mas siapa? 2 orang tadi. Siap-siap di sini. Nanti yang tanda tangan dokumennya saksinya Kak Igun sama Abdi. Men Abdi dosane kelong didik lah. Tadi pas mau masuk ke sini Bu, ini
tindiannya mau dicopot. Nggak usah, biasa saja, saya biasa. Bila perlu nanti pulang diganti knalpot. Makanya saya itu dapat julukan dari teman-teman itu apa? Presiden para pendosa. Itu yang juluki saya malah preman, germo. Jadi karena saya biasa dengan orang-orang yang dianggap banyak dosa. Tolong didengarkan hadis ini. Nggih. Moga-moga sesuk ora kebagian jilbabe Kak Igun. Amin. Ora kebagian, amin. Bagian. Engko manut Bunda. Hei, rungokne maca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya anil Imam Malik annahu kana yaqul la tangduru fi dzunubin nas. Diriwayatkan dari Imam Malik, ia berkata, la tangduru fi dzunubin nas. Janganlah kalian lihat dosa-dosa manusia ka'annakum arbabun, seolah-olah kalian adalah Tuhan. Ini hadis loh kayak gitu. Jangan melihat dosa-dosa manusia seakan-akan kalian adalah Tuhan. Wangduru ila dzunubikum ka'annakum abidun. Tetapi lihatlah dosa kalian seolah-olah kalian adalah budak. Kita itu sering melihat kesalahan dan dosa orang lain seolah-olah kita yang tuh menjadi Tuhan. Makanya bahasa saya apa, Gun? Seringkali manusia itu menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahannya sendiri. Mohon maaf, kita itu sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain. Kalau ada orang salah, kita hakimi, kita tuntut dan macam-macam. Tapi kalau kita punya salah, kita menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri, membela diri dengan segala alasannya. Betul? Nggih napa mboten? Padahal Allah menciptakan manusia itu apa? Untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Kita nggak punya hak menghakimi si Abdi. Manusia kok banyak tatonya. Di Purel di Banjarmasin, dulu dari Jogja pindah ke Kalimantan. Lama saya nggak tahu itu siapa. Ownernya di Banjarmasin telepon saya, Bah, ada Purel yang ngefans banget sama Gus Miftah. Maksudnya gimana, bos? Dadanya ditato Gus Miftah. Loh, fotonya ono Pak, Bu. Gus Miftah, saya minta untuk dihapus. Alasan dia apa? Karena saya mengidolakan Gus Miftah. Saya bilang, gak harus seperti itu, kamu malah nambah dosa. Nambah dosa. Dan ternyata manut. Saya ditanya, Bah, bagaimana cara tobatnya orang bertato? Gampang, jangan nambah tato. Setuju? Saya nggak nuntut si Abdi untuk menghapus tato. Hak saya apa? Kecuali dia bertanya sama Gus Miftah, Gus, miturut jenengan tato niku pripun? Saya tadi mau masuk ke sini, Sahril sama si Abdi nyopot tindiannya di telinga. Kenapa kamu copot? Malu mau pengajian sama orang-orang. Itu kamu, ngapain kamu harus pura-pura baik di hadapan orang? Jadi diri sendiri. Itu kejadian tadi. Mic-nya mati. Itu kejadian tadi kan mau ke sini toh, mau turun. Aku kan bawa tas. Mau bawa tas, kata dia, "Ojo nganggo tas, Mak. Tasmu koyo mak-mak. Iki pengajian." Terus aku bilang, "Loh, ini tasku yo kayak ngene." Berantem juga, Gus. Lah kan emak mau ke sini, terus aku bawa tas apa enggak usah, Mak, ngono. Lah kenapa? Ojo tasnya ngene kabeh. Lah tasnya kayak gini semua loh. Ojo, Mak, gak usah gitu. Akhirnya tapi tetap dibawa loh, Gus. Jadi kalau main ke rumahnya Kak Igun, yang untung bukan saya, Bunda tasnya pojok. Nah, saya bilang itu hak kamu kok, gak ada hak saya untuk melarang kamu. Yang penting satu hal, Abdi ya, ada hadis bunyinya begini, Igun, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu, kata Nabi, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, kecuali siapa? Muhajir.
Bukan muhajir, mujahir. Mujahir itu siapa? Orang yang berbuat dosa kemudian menampakkan dosanya dengan penuh kesombongan. Allah itu sudah menutupi dosa-dosa kita, kita malah umbar. Makanya dulu kenapa Gun, saya itu komentar terhadap selebgram yang posting makan kriuk babi pakai bismillah. Dia makan babi itu bukan urusan saya, betul nggak? Kamu mau makan codot, mau makan babi, makan nasuki, hae cangkemmu. Tapi kalau kamu dengan bangganya mengatakan, yo tes kriuk, bismillahirrahmanirrahim, itu namanya melecehkan. Kamu makan babi itu dosa, ya urusanmu sendiri. Saya nggak punya hak untuk melarang. Kenapa mboten? Tetapi kalau dia posting bahkan dengan seolah-olah mengolok-olok kalimat bismillah, saya punya hak untuk memberikan respon terhadap postingan seperti itu. Kenapa mboten? Saya bilang kamu mau karaoke itu hak kamu. Tapi kalau kemudian kamu posting dengan mengatakan karaoke neng korum karaoke mabuk nggak dosa, itu urusan dengan saya. Kenapa? Allah itu sudah menutupi aib kita, menutupi kesalahan kita, malah kita umbar sendiri, kan goblok. Makanya kata Nabi, semua umatku dosa-dosanya akan diampuni kecuali mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang dengan bangga menampakkan dosa-dosanya. Lah iso ditutupi, kowe maksiat ki urusanmu. Makanya Ardi kalau pulang karaoke jangan bawa wangi, balsem saja. Biar dikira habis keroan sama Kak Igun. Akhirnya orangnya apa? Tolong taunya dihapus. Karena minta nasihat, ya dihapus. Maka ketika saya ditanya, Gus, bagaimana cara bertobat orang punya tato? Jangan nambah tato. Bagaimana tobatnya orang bertindik? Jangan nambah tindian. Gus, apa benar? Kalau orang bertato sholatnya tidak diterima oleh Allah? Sing kondo sopo. Kita itu ditakdir sudah mau sujud saja sudah bagus. Soal diterima atau enggak itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Gus, boleh enggak orang bertato jadi imam? Boleh. Yang enggak boleh itu sedang bikin tato jadi imam, itu enggak boleh. Oh, nato kalau jadi imam ya kena kok. Boleh enggak perintah orang sholat? Enggak boleh. Bolehnya setelah sholat baru diperintah. Jek sholat kok dikongkon goblok men itu loh. Wang duru ila dunubikum ka'annakum abidun. Yang seharusnya kita lakukan itu apa? Melihat dosa kita, jangan melihat dosanya orang lain. Yang perlu kita pelajari itu apa? Mengoreksi diri sendiri. Karena kalau mengoreksi orang lain tuh nggak perlu belajar semuanya, sudah pinter. Makanya kenapa tadi itu saya tengok-tengok itu bukan lihat apa, saya lihat dulu chatting saya sama Kak Igun, salah satunya ini tanggal 20 April. Waktu itu Kak Igun bikin status apa, saya bilang, Gun, kalau ada orang iri, Igun nganan saja. Makanya tadi saya bilang sama Igun, tetaplah hura-hura walaupun kamu tidak kaya. Uang bisa dicari, tapi membuat sakit hati orang iri kapan lagi? Santai aja. Kak Igun jawabannya apa? Gus, kamu tuh hebat. Jujur aku kena mental main sosial media, ngejalanin hidup. Kadang aku capek jadi terkenal. Jadi hidup itu kok salah terus. Satu sisi sampai ke titik ini susah. Ini 20 April. Apa jawaban saya ke Igun? Ma Igun inget, lu dijatuhin karena lu tinggi, lu dijelekin karena lu baik, lu dimusuhi karena lu kuat. Ingat kata Gusmu ini, kita tidak bisa atur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang, tapi kita bisa atur bagaimana menghadapi omongan orang.